Bab 941 Orang yang Sempurna. Selamat datang di dua penguasa alam Hedao. Melihat keduanya, Ye Xiao sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berdiri untuk menyambut mereka. Saat mereka masih di jalan, Night Owl hafal informasi mereka tentu. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa Yi Feng tidak tahu di alam mana dia berada, jadi dia hanya melaporkannya secara acak sebagai alam Hedao. Fu Nanshan melihat bahwa Yi Feng melaporkan satu tingkat alam Hedao, maka agar tidak mengungkapkan identitasnya, dia juga melaporkan satu tingkat alam Hedao. Namun, saat kedua pahlawan memasuki pulau hari ini, aku, Ye Xiao, masih ingin menjelaskan semuanya kepada kalian berdua. Ye Xiao berkata langsung ke intinya. Begitu Anda berada di pulau ini, tidak akan mudah untuk kembali. 9 dari 10 kali, kalian berdua akan mengorbankan nyawa kalian di sini. Kalian berdua adalah ahli alam Hedao, bakat langka di Yunsing. Tidak mudah untuk berlatih, jadi kurasa aku perlu mengingatkan kalian berdua untuk memikirkannya dengan saksama. Belum terlambat untuk menyesal sekarang. Pulau Tianduku tidak akan menyalahkan kalian berdua, dan akan mengirim kalian kembali dengan selamat. Jadi kalian berdua perlu membuat keputusan baru di sini hari ini. Setelah berkata demikian, Ye Xiao menatap mereka berdua dengan tatapan santai. Fu Nantian tidak peduli apakah akan menguji racun atau tidak. Pikirannya sepenuhnya tertuju pada Yi Feng yang berdiri di sampingnya. Oleh karena itu, sebelum Yi Feng menjawab, dia ragu-ragu, menunggu keputusan Yi Feng. Tuan Pulau Ye, Yi Feng melangkah maju sambil membungkuk. Saya sangat menyadari bahwa penelitian semua ahli racun di Pulau Racun Langit ditujukan untuk melawan kemungkinan invasi iblis di masa depan. Ini adalah peristiwa besar bagi umat manusia. Kami kekurangan penguji racun kali ini, jadi saya, Biksu Yunsing, tidak punya pilihan selain melakukannya. Jadi sejak saat aku, Yi Feng, menginjakan kaki di pulau ini, aku tidak pernah berpikir untuk kembali. Dalam satu kata, Tuan Pulau Ye Xiao, tolong racuni aku sampai mati. Kata Yi Feng dengan kepala tegak dan dada membusung, siap mati. Kata-kata Yi Feng langsung membangkitkan diskusi di antara orang-orang di seluruh aula. Betapa beratnya tugas ini. Ini adalah pahlawan sejati umat manusia. Banyak ahli racun yang menyampaikan pujian demikian. Hal itu juga sangat menggembirakan bagi mereka bahwa penelitian keras mereka di pulau ini tidak sia-sia. Anak baik, kesadaran ideologismu sungguh tinggi. Di belakangnya, Fu Nantian juga diam-diam mengaguminya. Melihat Yi Feng juga menyampaikan pendapatnya, dia pun langsung menyampaikan pendapatnya, ya, apa yang dikatakan adik kecil ini memang persis seperti yang ingin kukatakan. Demi keadilan umat manusia, kita tidak punya pilihan selain melakukannya. Pernyataan keduanya membuat lelaki tua yang membawa mereka kembali menjadi sangat bersemangat. Seperti yang diharapkan, visinya tidak salah. Keduanya tidak pernah mundur, mereka memang pahlawan sejati. Tuan Burung Hantu Malam, apa pendapatmu? Orang tua itu bertanya kepada Ye Xiao dengan suara rendah. Mata tajam Ye Xiao telah mengamati mereka berdua dari awal hingga akhir, tidak melewatkan satupun tindakan pribadi mereka. Siapkan tes racun berikutnya untuk pria bermarga Fu, sedangkan untuk Yi Feng. Biarkan dia datang menemuiku secara pribadi. Setelah Night Owl selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan hendak pergi. Orang tua itu agak bingung dengan keputusan Night Owl. Ah, Tuan Burung Hantu Malam, mengapa begini? Tanyanya ragu. Kamu dan aku sama-sama tahu persis apa itu kultivator abadi. Apakah ada yang bersedia mengorbankan nyawa mereka demi kebaikan bersama? Mungkin, berdasarkan basis yang besar, ya. Misalnya, Fu Nantian mungkin nyata. Tetapi untuk yang satunya lagi yang bernama Yi, menurutku tidak. Night Owl mencibir. Tuan Night Owl, apakah Anda terlalu berhati-hati? Tuan muda Yi Feng ini adalah orang pertama yang mendaftar. Dia tidak bisa berpura-pura bersikap siap mati demi umat manusia. Mungkin pencapaian saya dalam racun tidak sebaik Tuan Night Owl, tetapi pandangan saya terhadap orang lain belum tentu lebih buruk daripada Tuan Night Owl. Melihat bahwa Ye Xiao meragukan Yi Feng, lelaki tua itu segera mengungkapkan pendapatnya. Kau tahu, Yi Feng memegang posisi yang sangat penting di hatinya. Dia sangat mengagumi semangat Yi Feng dalam menghadapi kematian demi kebaikan bersama. Jadi dia sama sekali tidak setuju kalau Ye Xiao mempunyai keraguan terhadap Yi Feng. Manajer Zhang, saya mengerti perasaan Anda. Ye Xiao berkata dengan santai, tetapi justru karena dia terlalu sempurna, saya meragukannya. Orang ini, saat menghadapi kematian, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut, juga tidak memiliki sedikit pun keraguan. Dia begitu sempurna sehingga tidak ada yang salah dengannya. Ini benar-benar tidak manusiawi. Tetapi itu hanya karakternya. Orang tua itu berusaha keras untuk membela Yi Feng. Dia mati demi kebaikan umat manusia, jadi wajar saja dia tidak akan ragu-ragu. Night Owl tertawa. Kalau begitu, izinkan aku bertanya padamu, jika iblis menyerang di masa depan, apakah kamu akan mati demi umat manusia? Night Owl menatap lelaki tua yang mendaftar dan bertanya balik.
Wajah lelaki tua itu memerah, dan dia berjuang dengan pikirannya untuk waktu yang lama sebelum dia menggertakkan giginya dan berkata, jika kematianku dapat berkontribusi pada kemenangan umat manusia, aku bersedia mati. Ya, kau melakukannya. Ye Xiao berkata dengan santai, sikapmu juga sangat tegas, tetapi setidaknya kamu ragu-ragu, setidaknya, kamu juga memiliki beberapa perjuangan ideologis. Lelaki tua itu terdiam. Jadi, inilah mengapa saya meragukannya. Night Owl menjelaskan, sekalipun orang normal siap mati, selama ia adalah orang normal, ia akan memiliki keterikatan tertentu sebelum kematian dan akan mengalami beberapa pergulatan ideologis. Tetapi orang ini tidak melakukannya. Setidaknya Ye Xiao, tidak percaya bahwa ada orang di dunia ini yang bersedia mengorbankan diri demi keadilan. Kau harus tahu bahwa alam iblis kini mengincar wilayah manusia kita, yang hanya tersisa sepersepuluhnya. Bahkan ada banyak mata-mata yang menyamar sebagai setan yang bersembunyi di antara umat manusia. Segala sesuatu menyangkut rencana besar umat manusia. Lebih baik berhati-hati dan tidak ceroboh. Apakah Anda mengerti? Night Owl menatap lelaki tua itu dengan tatapan tajam dan memperingatkannya dengan sungguh-sungguh. Saya mengerti. Orang tua itu menundukkan kepalanya dan menyetujui apa yang dikatakan Night Owl. Jadi, mintalah dia untuk datang menemuiku nanti. Aku akan memeriksanya lagi dan memastikan dia tidak punya tujuan lain datang ke sini. Night Owl memesan. Setelah berkata demikian, dia membelai kadal di tangannya dengan lembut, memasang senyum penuh arti, melirik Yi Feng dan lelaki lainnya, lalu perlahan berlalu. Setelah Ye Xiao pergi, lelaki tua itu mendatangi Yi Feng dan Fu Nantian. Ketika Fu Nantian mengetahui bahwa Ye Xiao ingin bertemu Yi Feng secara pribadi, ekspresinya menjadi agak serius. Dia menarik Yi Feng ke samping. Wah, ingat apa yang kukatakan. Jika kau bertemu gadis beracun itu nanti, ingatlah untuk menjaga jarak. Bahkan orang suci pun takut padanya. Jika kamu membuatnya tidak senang, dia tidak akan peduli apakah kamu seorang peneliti atau apakah kamu melakukannya demi keadilan. Dia akan langsung mengambil nyawamu, mengerti? Fu Nantian berkata dengan wajah serius. Bahkan dia pernah mendengar tentang kemampuan racun Night Owl. Dia tidak ingin melihat Yi Feng sebagai mayat saat dia melihatnya lagi. Saat itu, bahkan dia tidak akan berdaya untuk menyelamatkan situasi. Untuk mencegah calon murid kesayangannya mendapat masalah, ia harus mengulangi hal ini terus-menerus. Tapi Yi Feng tidak setuju, mati. Itulah yang sebenarnya dia inginkan. Jadi alih-alih merasa gugup, dia malah punya sedikit ekspektasi dalam hatinya saat menghadapi wanita beracun yang terkenal itu. Setelah beberapa saat, di bawah bimbingan lelaki tua itu, Yi Feng berjalan ke kamar pribadi Ye Xiao. Duduk. Di dalam ruangan, Ye Xiao telah menyeduh teh harum dan duduk bersila di samping meja teh. Melihat Yi Feng masuk, dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat kepada Yi Feng untuk duduk. Yi Feng tidak ragu-ragu dan langsung duduk. Sejak Yi Feng memasuki ruangan, setiap gerakannya, termasuk setiap ekspresi halus di wajahnya, ditangkap oleh Ye Xiao. Bab 942 Mustahil. Dari mana Tuan Yi? Apa pendapat Guru Yi tentang invasi iblis di masa mendatang? Apakah Tuan Yi benar-benar tidak takut sedikit pun terhadap kematian? Apakah Tuan Yi tidak punya kekhawatiran di dunia ini? Keduanya segera mulai mengobrol. Ye Xiao mengajukan pertanyaan pada Yi Feng secara acak. Pertanyaan-pertanyaan itu tampaknya tidak penting, bahkan tidak bermakna, tetapi dia mampu menangkap perubahan halus yang dialami Yi Feng dalam berbagai detail. Ini dapat digunakan untuk menentukan apakah Yi Feng memiliki tujuan lain pergi ke pulau itu. Namun, ini jelas merupakan ujian bagi Yi Feng, tetapi dia tidak hanya tidak memperoleh informasi berguna apapun dari percakapan itu, tetapi dia juga merasa sedikit tidak nyaman dengan cara Yi Feng memandangnya. Karena semenjak Yi Feng masuk ke dalam ruangan, tatapan matanya yang membara tak pernah lepas darinya. Si burung hantu merasa ngeri saat melihat ini. Yi Feng menatap burung hantu malam di depannya dan berpikir keras. Apakah wanita ini benar-benar sekuat itu? Bisakah saya mati lebih awal di tangan wanita ini? Adapun penelitian di Pulau Tiandu, bukankah ada Fu Nanshan yang berada di alam Hedao? Sekalipun dia meninggal, dengan Fu Nanshan, seorang pria saleh, di dekatnya, dia dapat mengemban tanggung jawab berat untuk menguji racun di Pulau Tiandu, dan itu tidak akan memengaruhi rencana besar umat manusia. Menatap Yi Feng dengan dagu bersilang dan mata yang menatapnya dari awal hingga akhir, Ye Xiao yang biasanya bersikap tegas sebenarnya menjadi sedikit gugup saat ini. Jelas-jelas akulah yang mengujinya, tetapi mengapa rasanya seolah-olah dia sedang memeriksaku? Saya tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Tuan Yi. Ye Xiao segera menyingkirkan perasaan linglung itu, perlahan-lahan mengambil teh harum di tangannya dengan tangan gioknya, mengangkat sudut mulutnya dan bertanya dengan tenang, matanya yang tajam terus menangkap setiap gerakan Yi Feng. Aku bersumpah tidak akan melewatkan satu detail pun dari pergerakan Yi Feng. Akan tetapi, baru saja Ye Xiao selesai bicara, Yi Feng di seberang sana menyela. Jangan bergerak, kata Yi Feng. Hah? Ye Xiao tertegun, sedikit bingung, dan tidak mengerti apa maksud Yi Feng.
Namun saat berikutnya, yang tidak dia duga adalah Yi Feng ternyata mengulurkan tangannya dan menempelkannya di sudut mulutnya. Apa yang akan dilakukan anak ini? Night Owl tercengang. Ada noda teh di sudut mulutmu. Yi Feng berkata lembut, sambil tersenyum tipis saat berbicara, dan ibu jarinya bergerak ringan untuk membantunya menyeka noda teh yang tertinggal di sudut mulutnya. Merasakan sisa panas dari telapak tangan Yi Feng, wajah Ye Xiao dipenuhi ketidakpercayaan. Anak laki-laki ini, beraninya dia menyentuhku. Apakah dia tidak takut mati? Tidakkah dia tahu bahwa dia adalah tubuh yang membawa sial dan akan mati jika bertemu dengannya? Apakah kamu tidak takut mati? Dia menatap Yi Feng dan bertanya dengan suara yang dalam, tidakkah kau tahu bahwa tidak ada seorang pun di Yunsing yang berani menyentuhku seperti ini? Bahkan orang suci pun harus menjauh dariku. Aku penuh dengan racun. Orang biasa akan mati jika mereka menyentuhku. Aku tahu. Yi Feng menjawab dengan serius. Lalu mengapa kau? Tanya Night Owl dengan ngeri. Tidak ada alasan. Yi Feng melambaikan tangannya untuk menyela dan berkata dengan ringan, hanya saja di saat yang begitu indah ini, aku tidak bisa mentolerir wanita cantik sepertimu dengan noda teh di sudut mulutmu. Yi Feng berbicara omong kosong dengan serius. Lagi pula, dia tidak mungkin berkata kalau aku menyentuhmu hanya untuk mencari kematian. Karena itu tidak masuk akal, dia seharusnya mengatakannya dengan cara yang lebih baik. Yi Feng selesai berbicara. Wajah Night Owl langsung memerah hampir tak terlihat dalam sekejap. Karena dua kalimat pendek ini langsung menyentuh hatinya. Dia memiliki hati yang bergairah, tetapi terbebani oleh kesialan. Sepanjang hidupnya, tak hanya lawan jenis, bahkan sesama jenis pun menjaga jarak darinya. Kalau ada seseorang yang pernah berhubungan dekat dengannya di kehidupan ini, itu adalah kakak laki-laki tetangganya saat dia masih kecil, namun kakak laki-laki itu akhirnya diracuni hingga mati olehnya. Karena semakin banyak orang yang berhubungan dengannya dan diracun hingga meninggal, semakin sedikit pula orang yang bersedia berhubungan dengannya. Dia sudah lama terbiasa dengan kehidupan sepi seperti itu. Namun dia juga sangat sedih karena keterasingan orang lain, tetapi karena status dan harga dirinya, dia tidak ingin menceritakannya kepada orang lain. Hingga saat ini, ada saja laki-laki lawan jenis yang mempertaruhkan nyawanya demi membantunya membersihkan noda teh di sudut mulutnya. Rasanya seperti seekor babi tua yang belum pernah diberi makan, tiba-tiba menyentuh nektar. Mengapa kamu menyentuh wajah orang lain tanpa meminta persetujuannya? Ye Xiao menundukkan kepalanya, menyentuh kaki gioknya, dan berkata dengan genit. Mulut Yi Feng berkedut. Ada yang salah dengan reaksi wanita ini. Dan apa arti wajahnya yang memerah dan hentakan kakinya? Di samping itu, bukankah dikatakan bahwa wanita ini penuh dengan racun dan berbahaya untuk mendekatinya? Kok tidak terjadi apa-apa padaku setelah aku menyentuhnya? Tunggu. Demi keamanan, Yi Feng mengulurkan telapak tangannya lagi, belum dibersihkan. Merasakan kehangatan telapak tangan Yi Feng lagi, jantung Ye Xiao sudah berdetak kencang. Pria ini sungguh berani. Untungnya, meskipun dia dibebani dengan tubuh kesialan, dengan peningkatan kultivasinya, tubuh kesialan telah mencapai tingkat yang dapat dia kendalikan, agar tidak membahayakan pria di depannya. Saya tidak menyangka kalau Tuan Yi adalah orang yang begitu perhatian. Ye Xiao menatap pria di depannya dengan mata berbinar, lalu mengambil cangkir di atas meja dan menyeruputnya. Dia sengaja meninggalkan noda teh di sudut mulutnya. Momen ini, dia benar-benar lupa tujuan menelepon Yi Feng untuk mengobrol pribadi. Apa yang dilakukan wanita ini? Melihat noda teh yang tertinggal di sudut mulut Ye Xiao, Yi Feng tertegun. Tetapi dia tentu tidak akan melepaskan kemungkinan bahwa dirinya mungkin diracuni. Tuan Pulau Ye adalah orang yang sangat ceroboh. Aku baru saja mengatakan bahwa kamu tidak sengaja meninggalkan noda teh saat minum teh, dan kamu melakukannya lagi kali ini. Kamu benar-benar tidak pernah belajar dari kesalahanmu. Yi Feng menggelengkan kepalanya, berkata dengan tak berdaya dan penuh celaan. Namun, telapak tangannya cukup jujur untuk menyeka noda teh dari sudut mulut Night Owl. Night Owl menundukkan kepalanya. Hatiku dipenuhi dengan emosi. Rusa itu berlari liar. Meskipun kata-kata Yi Feng penuh dengan keluhan dan kesalahan, namun kata-kata itu membuatnya merasa sangat manis di dalam hatinya. Apakah dia menyukaiku? Ye Xiao menatap Yi Feng dengan cemas dan tidak bisa menahan diri untuk menebak dalam hatinya. Kalau tidak, mengapa dia membantuku menyeka noda teh dari sudut mulutku tanpa ragu-ragu meskipun dia tidak tahu apakah dia akan diracuni? Kalau tidak, siapakah yang akan mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan hal seperti itu? Dan Yi Feng juga menatapnya. Pada saat yang sama, rasakan kondisi tubuh Anda. Tidak ada yang salah. Darah dan pernafasan normal, dan tidak ada ketidaknyamanan lainnya. Apakah itu racun kronis? Yi Feng menebak begitu. Jika memang demikian, maka cukuplah untuk kembali dan menunggu saja. Setelah duduk beberapa saat, Yi Feng berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Tuan Yi, apakah Anda akan pergi secepat ini? Ye Xiao bertanya buru-buru sambil berdiri. Tuan Ye sangat sibuk, jadi saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Yi Feng membungkuk dan pergi. Baiklah, Tuan Yi baru saja tiba, jadi sebaiknya dia beristirahat. Ye Xiao tampak sangat kecewa dan melihat Yi Feng pergi.
Setelah Yi Feng pergi, beberapa pejabat senior dari Pulau Tiandu segera tiba. Tuan Ye Xiao, apakah ada yang salah dengan anak ini? Seorang ahli racun senior dari Pulau Tiandu berbicara terlebih dahulu, seperti yang Anda katakan, orang ini tampil dengan sangat sempurna. Setelah memikirkannya, saya merasa bahwa dia mungkin mata-mata yang dikirim oleh wilayah hitam. Apakah Anda ingin memenjarakannya terlebih dahulu? Diam. Wajah Ye Xiao langsung berubah dingin, dan dia berkata dengan serius, siapa yang memberitahumu bahwa Tuan Yi adalah mata-mata yang dikirim oleh domain hitam? Memang tidak ada yang memberitahu kita, tapi bukankah sebelumnya Anda mengatakan bahwa orang ini tampil terlalu sempurna dan membuatnya tampak mencurigakan? Sang ahli racun tak dapat menahan diri untuk berkata, kapan saya bilang dia mencurigakan? Ye Xiao berkata dengan suara berat dan wajah serius, kalian sekelompok orang yang sok tahu, kalian tidak memiliki kebenaran yang sama seperti dia, bagaimana kalian bisa berani menanyainya? Menurut kontak saya, hati Tuan Yi yang murni untuk keadilan umat manusia disaksikan oleh langit dan bumi. Tidak mungkin mengatakan dia mata-mata. Aku, Ye Xiao, berani menjaminnya dengan nyawa. 943 pikiran yang berbeda. Setelah meninggalkan Night Owl, dia menetap di kamar tamu paling mewah di pulau itu. Setelah kembali ke kamar, Yi Feng menutup pintu rapat-rapat. Dia juga memberi tahu para penjaga sebelumnya bahwa tidak seorang pun diizinkan mengganggunya. Setelah memastikan pintu terkunci, Yi Feng duduk bersila di tempat tidur, menunggu untuk mati karena racun. Alasan dia begitu berhati-hati adalah karena dia takut racunnya akan bekerja di tengah jalan dan dia perlu diselamatkan oleh seseorang. Aku hanya ingin pergi dengan tenang seperti ini. Yi Feng menantikannya. Tetapi penantian ini berlangsung sepanjang malam. Di luar cerah, Yi Feng memiliki sepasang mata panda dan wajahnya sangat muram. Bukankah kita sepakat bahwa siapapun yang menyentuh wanita ini akan mati? Yi Feng mengutuk. Saya menunggu sepanjang malam, tetapi tidak ada gejala. Untungnya, setelah beberapa saat, semua ahli racun utama di Pulau Tiandu datang untuk meminta pertemuan. Ternyata mereka akan menjalani tes racun hari ini. Oh, secepat itu. Yi Feng sangat bersemangat. Saya harap Tuan Yi dapat memaafkan saya. Ini adalah masalah yang sangat penting bagi umat manusia. Invasi iblis sudah dekat dan kita tidak dapat menundanya sedetik pun. Salah satu ahli racun berkata dengan nada meminta maaf, tentu saja, jika Anda belum siap, atau ingin tinggal sebentar, tidak apa-apa. Beritahu kami waktu yang spesifik dan kami akan mempersiapkannya lagi. Tidak, Yi Feng merasa bersemangat. Ketika mendengar perkataan mereka, dia menjadi cemas dan menyela mereka dengan lambaian tangannya, ini adalah masalah yang sangat penting bagi umat manusia. Kita tidak bisa menundanya sebentar pun. Tuan-tuan, tolong biarkan saya menguji racunnya hari ini. Dan segera, saat itu juga. Setelah Yi Feng selesai berbicara, para ahli racun yang hadir menatap Yi Feng dengan tak percaya. Dia layak mendapat pengakuan dari Lord Night Owl, dan layak menjadi orang yang berani dijamin Lord Night Owl dengan nyawanya bahwa tidak akan ada masalah. Semangat seperti ini membuat orang tidak bisa tidak mengaguminya. Lalu mereka semua membungkuk pada Yi Feng. Tuan muda adalah pria yang berintegritas tinggi. Kami menghormati Anda. Fu Nanshan yang berdiri di sampingnya menatap murid kesayangannya itu dengan ekspresi terkejut. Kesadaran ideologis anak ini benar-benar konyol. Jika aku tidak bersama anak ini baru-baru ini, aku akan berpikir bahwa dia sedang terburu-buru menuju kematiannya. Dibandingkan dengan kesadarannya, saya yang sudah tua ini merasa malu. Tidak, meskipun aku tidak memiliki kesadaran ideologis ini, aku harus berpura-pura. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan anak ini memandang rendah diriku. Maka ia pun segera menjawab, baiklah, mari kita uji racunnya hari ini juga, jangan buang-buang waktu. Terima kasih, pahlawan. Melihat hal ini, para ahli racun bersama-sama memberi hormat kepada Fu Nanshan. Setelah beberapa saat, di bawah bimbingan mereka, mereka tiba di pintu masuk suatu ruang. Kedua pahlawanku, sebenarnya, menguji racun sangatlah mudah. Kalian tidak perlu melakukan apapun. Kalian hanya perlu memasuki ruang ini dan kami akan segera melepaskan kabut racun. Karena ide kami adalah ketika iblis menyerang di masa depan, kami dapat menyiapkan ruang kabut racun di perbatasan antara manusia dan iblis, sehingga iblis-iblis itu akan mati jika mereka menyentuhnya. Pada titik ini, lelaki tua yang bertugas menguji racun terdiam sejenak, dan tampak ragu untuk berbicara. Guru, jika ada yang ingin Anda katakan, silakan katakan saja, kata Yi Feng. Karena konfigurasi khusus kita, semua keberuntungan kita dalam melawan racun dan semua pertahanan kita tidak hanya tidak akan efektif, tetapi akan mempercepat pelepasan racun. Jadi jika kalian berdua memasuki pintu ini, kalian harus siap berkorban kapan saja. Dan setelah kalian berdua masuk, untuk memastikan keaslian uji racun, kami akan melakukan yang terbaik untuk mengonfigurasi berbagai racun dan menambahkannya ke kabut beracun, dan kami pasti tidak akan menahan diri. Orang tua itu menatap mereka berdua dan berkata dengan wajah berat. Dapatkah aku mengerti bahwa kau tidak akan berhenti sampai kau meracuni kami sampai mati? Yi Feng bertanya balik. Yah, kamu dapat memahaminya seperti itu.
Orang tua itu berkata dengan agak malu, karena jika racun itu tidak membunuh kalian berdua, itu membuktikan bahwa penelitian kita selama ini telah gagal. Jadi, masih perlu untuk mengingatkan kalian berdua lagi. Jika kalian menyesal sekarang, masih belum terlambat. Kami di Pulau Tiandu tidak akan menyalahkan Anda sama sekali. Namun, sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, dia melihat Yi Feng berjalan langsung ke gerbang ruang angkasa. Ini, melihat punggung Yi Feng saat dia berjalan memasuki ruangan tanpa ragu-ragu, lelaki tua itu merasa malu dan bersalah karena telah meremehkan Yi Feng. Anak ini, kesadaran ideologisnya terlalu tinggi. Melihat ini, Fu Nanshan takut sesuatu akan terjadi pada Yi Feng, jadi dia buru-buru mengikutinya. Kedua pahlawan ini benar-benar mengagumkan. Ya, tidak ada sedikit pun keraguan. Semangat macam apa itu? Orang-orang di luar gerbang luar angkasa tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Tetapi dia menemukan Night Owl ada di belakangnya tanpa dia sadari kapan. Ini mengejutkan semua orang. Ketika menguji racun, Night Owl hanya melihat hasilnya, bukan prosesnya. Mereka belum pernah ke pintu masuk penghalang ini sebelumnya, tetapi hari ini tiba-tiba muncul, yang sungguh mengejutkan mereka. Tuan, mengapa Anda ada di sini? Semua orang bergegas memberi hormat. Ya, saya akan melihatnya saja. Night Owl terbatuk 2 kali, menaruh tangannya di belakang punggungnya dan berkata tanpa ekspresi, kalian lanjutkan saja urusan kalian. Ya, semua orang mengangguk dan bergegas bersiap memulai kabut beracun. Night Owl ingin mengatakan sesuatu beberapa kali tetapi menghentikannya. Melihat pintu yang tertutup, dia menyadari bahwa sia-sia saja berdiri di sini, jadi dia pergi. Namun baru berjalan 2 langkah, ia berhenti dan memberi instruksi, beritahukan hasilnya kepadaku segera setelah kamu mendapatkannya. Ya, beritahu aku sesegera mungkin. Setelah memastikan instruksinya benar, Ye Xiao pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Pada saat ini, Yi Feng dan Fu Nanshan berada di luar angkasa. Ruang ini tidak besar, hanya beberapa puluh kaki di depan dan belakang. Namun, area seluas beberapa puluh kaki ini dipenuhi tulang. Itu bukan tubuh penguji racun. Semua jenazah penguji racun akan dikuburkan bersama di Pulau Tiandu. Tulang-tulang yang ada di tanah saat ini semuanya adalah iblis yang tertawan. Mayat-mayat setan ini bermacam-macam bentuk dan ukurannya. Namun tanpa kecuali, karena racunnya, kerangka-kerangka ini semuanya berwarna hitam, dan beberapa bahkan tampak seperti dicat dengan cat hitam. Mereka berdua menemukan tempat untuk duduk bersila. Aku seharusnya bisa mendapatkan apa yang aku inginkan kali ini. Yi Feng berpikir penuh harap. Saya tidak tahu apakah anak ini dapat menahan racunnya. Jika dia bisa, tidak apa-apa. Jika dia tidak bisa, apa yang harus saya lakukan? Fu Nanshan menyilangkan dagunya. Jika aku menyelamatkannya di tengah jalan, dengan kesadaran anak ini, dia mungkin akan menyalahkanku karena merusak eksperimen di Pulau Tiandu. Oleh karena itu, pilihan terbaik adalah menyelamatkannya hanya setelah membuktikan bahwa racun ini efektif terhadap anak ini di alam Hedao. Dengan cara ini, tidak hanya percobaan di Pulau Tiandu dapat terjamin, tetapi nyawa anak ini juga dapat diselamatkan. Anak ini pasti akan berterima kasih dan kemudian berlutut untuk menjadi muridku. Fu Nanshan mengangguk. Dia sangat puas dengan rencananya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Yi Feng sambil tersenyum. Menyadari tatapan Fu Nanshan, Yi Feng juga tersenyum. Tetapi jika Yi Feng tahu bahwa Fu Nanshan memiliki pikiran jahat seperti itu dalam benaknya, dia mungkin akan berpikir untuk menggali kuburan leluhur Fu Nanshan. Karena keduanya memiliki pemikiran yang berbeda, visi mereka terhadap ruang itu lambat laun menjadi tidak jelas. Lapisan kabut tebal mulai merasuki seluruh ruang. Bab 944 betapa hebat dan benarnya. Ini dia, Fu Nanshan mengingatkan. Ekspresinya juga berubah serius. Meskipun dia yakin racun-racun itu tidak akan berdampak banyak padanya, jika racun-racun itu benar-benar masuk ke dalam tubuhnya, kemungkinan besar dia akan menderita. Mata Yi Feng juga berbinar. Ketika kabut beracun menyelimutinya sepenuhnya, dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Dia duduk bersila di tanah menunggu racunnya bekerja. Dia bahkan takut kecepatannya terlalu lambat, jadi dia memaksakan diri menggunakan energinya. Oh! Benar saja, perutku sedikit sakit. Yi Feng merasakan sensasi itu datang dari perut bagian bawahnya, wajahnya penuh antisipasi. Namun dia tidak tahu kalau itu hanya efek psikologisnya saja. Dan di sampingnya, melihat Yi Feng mulai tenang, Fu Nanshan mengangguk. Tampaknya anak ini melawan kabut beracun dengan sangat serius. Aku tidak tahu berapa lama anak ini bisa bertahan. Namun tampaknya tidak akan terjadi apa-apa dalam jangka pendek. Memikirkan hal ini, Fu Nanshan hanya menutup matanya dan mulai berlatih, bagaimanapun. Praktiknya saat ini juga telah mencapai titik kritis. Berpegangan erat-erat jika kau bisa. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Yi Feng merasa sedikit kesal saat melihat tidak ada gejala lain yang terlihat jelas di tubuhnya. Tetapi melihat Fu Nanshan di sampingnya juga tidak diracuni, dia berpikir kalau racunnya mungkin butuh waktu lama untuk bereaksi, jadi dia hanya menunggu dengan sabar. Di luar, semua orang di Pulau Tiandu tampak gugup. Saya tidak tahu apa hasilnya nanti.
Ya, kami tidak tahu apakah kabut beracun yang kami kembangkan dapat menimbulkan ancaman terhadap kehidupan di wilayah Hedao. Semua orang khawatir. Jika mereka diminta untuk meramu racun yang dapat membunuh seseorang di alam Hedao, saya khawatir mereka semua memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, jika individu ini digantikan oleh ruang, dan semua orang di alam Hedao di ruang tersebut diracuni hingga mati, maka kesulitannya akan sangat berbeda. Jika mereka berhasil kali ini, itu akan menjadi tonggak sejarah bagi mereka, waktu. Dalam sekejap mata, beberapa jam berlalu. Saat Fu Nanshan berlatih, dia akan memperhatikan situasi Yi Feng dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, setiap gerakan Yi Feng tidak dapat dipisahkan dari matanya. Dia tidak menyangka Yi Feng dapat bertahan begitu lama. Tepat ketika dia mengira kabut beracun Pulau Tiandu tidak cukup menjadi ancaman bagi alam Hedao, Yi Feng akhirnya mengeluarkan suara dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah berkata demikian, dia terjatuh. Oh, anak ini akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Melihat ini, Fu Nanshan segera berdiri dan memeriksa kondisi Yi Feng. Apakah ketujuh lubang anak itu semuanya normal? Melihat kondisi Yi Feng, Fu Nanshan mengerutkan kening, mungkinkah racunnya menargetkan tubuh bagian dalam? Jika organ dalam tubuh terkena, kita tidak bisa menunda terlalu lama. Menunda terlalu lama akan menyebabkan dampak serius pada anak ini. Sambil menganalisa kondisi Yi Feng, Fu Nanshan segera memeriksa denyut nadi Yi Feng. Mengapa denyut nadi anak ini begitu normal? Mata Fu Nanshan membelalak, dan dia tiba-tiba bingung, apa yang terjadi. Namun, tepat saat dia tengah kebingungan, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari ruang yang sunyi. Sekilas, bunyinya berirama baik dan teratur. Saat berikutnya, Fu Nantian sangat marah. Karena suara itu tidak berasal dari tempat lain, melainkan dari Yi Feng, suara dengkuran halusnya. Sialan, kukira kau sedang sekarat. Ternyata kamu sedang tidur. Kamu membuatku menebak-nebak begitu lama. Fu Nanshan yang geram, mencengkeram Yi Feng dan berteriak, dasar bajingan kecil, apa kau seekor harimau? Kau benar-benar tidur di tempat yang dipenuhi kabut beracun ini. Hentikan, biarkan aku tidur sebentar. Saya begadang semalaman dan beberapa jam hari ini. Saya benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Biarkan saya tidur sedikit lebih lama. Yi Feng bahkan tidak ingin membuka kelopak matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dalam menghadapi rasa kantuk yang amat sangat, ia lupakan segala hal lain. Tidak seorang pun tahu berapa lama waktu telah berlalu. Saat Yi Feng terbangun, dia dikelilingi oleh orang-orang. Hal pertama yang menarik perhatian saya adalah kelompok ahli racun dari Pulau Tiandu. Mereka semua memasang ekspresi buruk, menunjukkan kekecewaan, sepertinya kabut racun yang kita konfigurasikan telah gagal, apakah itu benar-benar tidak memiliki banyak pengaruh pada alam Hedao? Semua orang tampak tidak mau, karena ini berarti semua upaya mereka baru-baru ini sia-sia. Jangan bicara omong kosong, itu pasti tidak akan ada pengaruhnya. Suara makian Fu Nanshan terdengar dari samping, anak ini sudah tidur di ruang kabut beracunmu hampir seharian, bagaimana bisa efektif? Yi Feng, yang telah pulih dari keterkejutannya, juga memiliki ekspresi penyesalan dan keengganan di wajahnya. Bukan saja aku tidak mati, aku bahkan tertidur. Saya sangat marah. Bagaimana mungkin saya gagal? Yi Feng mengepalkan tinjunya dan menghancurkan tengkorak di bawah pantatnya hingga berkeping-keping. Para ahli racun yang tenggelam dalam penderitaan karena kegagalan tercengang saat melihat kemunculan Yi Feng. Kalau bicara secara logika, saya seharusnya senang karena saya tidak mati. Mengapa orang ini lebih menyedihkan daripada para ahli racun ini? Melihat suasana hati Yi Feng makin memburuk, dia menghancurkan beberapa tengkorak hingga berkeping-keping dengan keras, dan para ahli racun bergegas menghiburnya. Tuan Yi, tidak perlu seperti ini. Ya, Tuan Yi, tidak perlu bersedih hati. Kegagalan akan selalu ada dalam hidup. Dengan terus mengumpulkan pengalaman, Anda akan selalu berhasil di masa depan. Semua orang menghiburnya, tapi aku merasa aneh di hatiku. Berbicara secara logis, bukankah merekalah yang paling membutuhkan penghiburan? Mengapa mereka malah menghibur Yi Feng? Kamu tidak mengerti ini. Seorang lelaki tua di sebelahnya berseru, Tuan Yi peduli dengan dunia dan telah lama mengesampingkan hidup dan mati. Dia lebih menghargai hasil percobaan ini daripada hidupnya sendiri. Setelah orang tua itu mengatakan hal ini, semua orang mengangguk. Ya, kalau tidak, mengapa Guru Yi begitu sedih? Semangatnya sangat langka dan mengagumkan. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak membungkuk pada Yi Feng. Meski hasilnya kali ini gagal, saat aku memikirkan fakta bahwa orang saleh seperti Yi Feng aman dan sehat, aku merasa kegagalan ini bukan masalah besar. Tidak, apa yang kamu katakan sebelum kamu masuk? Bukankah kau setuju bahwa kau tidak akan berhenti sampai kau meracuniku sampai mati? Yi Feng berdiri, menunjuk ke arah sekelompok ahli racun di Pulau Racun Langit dan berkata, kalian tidak bisa menarik kembali kata-kata kalian. Kalian bahkan tidak bisa meracuniku sampai mati, dan kalian masih mengatakan bahwa Pulau Racun Langit mengumpulkan para ahli racun paling kuat di seluruh Yunsing.
Di mana kemampuan kalian? Tunjukkan kepada kami kemampuan kalian yang sebenarnya. Saya akan memberimu nomor 3 hari. Anda harus mengatur tes racun lain untuk saya dalam waktu 3 hari. Jika kalian tidak bisa meracuniku sampai mati, kalian semua bisa pulang dan beternak babi. Ah, ini, perkataan Yi Feng menimbulkan kegemparan besar, dan para ahli racun yang hadir saling memandang dengan bingung. Kemudian, wajah mereka memerah dan mereka berharap bisa menemukan lubang untuk merangkak masuk. Perkataan Yi Feng benar-benar menyadarkan mereka. Ya, mereka mengaku sebagai ahli racun paling kuat di seluruh Yunxing. Mereka bangga dengan status mereka dan mendefinisikan diri mereka sebagai penyelamat masa depan umat manusia. Kalau kau bahkan tidak bisa meneliti ruang kabut beracun yang bisa membunuh mereka yang ada di alam Hedao, kau sebaiknya pulang dan beternak babi. Momen ini, baru saja mengalami kegagalan dan keputusasaan, mereka menyalakan kembali semangat juangnya. Dalam hatinya, dia tidak dapat membayangkan bahwa Guru Yi di depannya bisa begitu hebat. Ia sebenarnya meminta agar tes racun berikutnya diatur untuknya dalam waktu 3 hari. Betapa hebatnya ini, betapa agung, mulia dan adilnya. Tuan Muda Yi mengatakannya dengan sangat mudah sehingga dia bersedia mengorbankan hidupnya demi masa depan umat manusia. Lalu, bagi para ahli racun yang memiliki akses mudah ke seluruh Yunxing, apa alasannya untuk tidak bekerja keras? Kalau mereka tidak bisa memberi penjelasan pada Guru Yi, bagaimana mereka bisa punya muka untuk menemuinya lagi? Terima kasih atas doronganmu, Guru Yi. Kami akan memulai kembali rencana penelitian sekarang. Pastikan untuk memberi penjelasan pada Master Yi dalam waktu 3 hari. Setelah berkata demikian, semua ahli racun dipenuhi semangat juang dan pergi dengan tangan mereka yang siap. Bab 945 Apakah kamu serius? Zhang Zishan, sebagai putra satu-satunya Zhang Chong, juga datang ke Pulau Tiandu. Awalnya, dia tidak memenuhi syarat untuk datang ke Pulau Tiandu dengan kualifikasinya, tetapi ayahnya Zhang Chong adalah orang kedua yang memegang komando di pulau itu. Ide Laosu pada dasarnya baik. Pulau Tiandu ini mengumpulkan para ahli racun terbaik di seluruh Yunxing. Sekalipun mereka hanya memberikan beberapa petunjuk, itu akan bermanfaat baginya sepanjang sisa hidupnya, tentu. Tentu saja tidak mungkin untuk membiarkannya berpartisipasi dalam penelitian secara langsung. Mengingat statusnya, tentu saja mustahil baginya untuk melakukan pekerjaan sambilan di pulau itu. Jadi tugasnya adalah bertanggung jawab atas penerimaan dan mengatur serta mendampingi relawan seperti Yi Feng. Dia baru saja mengantarkan makan malam untuk Yi Feng dan meludah saat dia berjalan keluar pintu. Aku, Zhang Zishan, benar-benar jatuh sampai pada titik mengantarkan makanan. Makan. Aku tidak takut mencekikmu sampai mati dengan makanan yang aku antar. Ayahku benar-benar hebat. Ia memaksaku untuk datang ke pulau kumuh ini, katanya aku bisa belajar sesuatu. Aku melakukan hal-hal kumuh ini setiap hari. Apa yang bisa ku pelajari? Hal yang paling menyebalkan adalah tidak ada satupun wanita baik di pulau ini. Dia mengenakan jubah putih bersih, bahkan sol sepatunya pun tidak ternoda tanah. Wajahnya juga sangat putih, dengan mata naga phoenix, batang hidung tinggi, dan benar-benar pemandangan yang indah. Dengan penampilannya ini, para wanita mengejarnya kemanapun dia pergi. Ini juga yang paling dibanggakannya, dan dia cukup terpesona dengan perasaan itu. Wah, aku kangen banget sama cewek-cewek yang aku besarkan di rumah. Tepat saat itu, seekor burung hantu terbang dari langit. Cincin penyimpanan itu diisi dengan perona pipi, bedak, dan pakaian wanita. Tetapi meskipun dia membeli begitu banyak pakaian, dia tidak tahu cara memakainya. Gaya seperti apa yang dia suka. Night Owl menggigit bibir merahnya. Dalam hal berpakaian, dia sama sekali tidak punya pendirian, dan selalu mengenakan gaya berpakaian gelap sejak dia masih kecil. Sekarang tiba-tiba mengubah gaya seperti meraba-raba dalam kegelapan. Tepat saat dia tidak tahu harus berbuat apa, dia kebetulan melihat Zhang Zishan mengenakan jubah putih. Alisnya bergerak. Meskipun dia tidak ingat nama itu, dia punya kesan samar tentangnya. Sepertinya itu putra Zhang Chong. Karena ketika dia pergi ke pulau itu, Zhang Chong telah mencarinya. Dan karena Pulau Tiandu adalah salah satu lokasi penting Tian Xiaohui, setiap orang yang pergi ke pulau itu harus menjalani pemeriksaan ketat. Ye Xiao samar-samar mendengar bawahannya mengeluh bahwa orang ini benar-benar playboy dan hal favoritnya adalah bermain-main dengan wanita. Ye Xiao sama sekali tidak menanggapi serius orang semacam ini, dan tidak akan pernah membiarkannya pergi ke pulau itu, namun dia tidak dapat menahan lobi Zhang Chong dan dengan enggan menyetujuinya. Kupikir aku tidak akan pernah menatap mata orang seperti itu seumur hidupku, namun tak ada yang namanya kebetulan di dunia ini. Dia hanya bertanya-tanya bagaimana cara berpakaian ketika dia kebetulan bertemu pria ini. Tipe playboy yang telah melihat banyak wanita mungkin tidak memiliki fungsi lain, tetapi saya kira dia harus tahu sedikit tentang pakaian dan penampilan wanita. Dia menginjak kekosongan dan datang langsung ke atas kepala Zhang Zishan. Zhang Zishan yang tidak melakukan apa-apa, merasakan fluktuasi ruang. Dia mendongak cepat dan melihat Night Owl sedang menatapnya dengan wajah dingin. Zhang Zishan tahu segalanya tentang wanita ini.
Sekalipun dia berani berlaku nakal di hadapan ayahnya, dia tidak akan berani bernapas lega di hadapan wanita ini. Salam, Tuan Burung Hantu Malam. Zhang Zishan segera berlutut di tanah, berkeringat deras, dan berdoa dalam hati agar orang ini mendengar keluhannya. Night Owl menatapnya tanpa ekspresi, dengan sedikit rasa jijik di matanya, tetapi dia masih memiliki pertanyaan untuk ditanyakan kepadanya. Dia dengan santai melemparkan penghalang di sekeliling mereka dan berkata, bangun. Zhang Zishan berdiri dengan gemetar dan bertanya dengan hormat, saya ingin tahu apa yang ingin Tuan Yexiao bicarakan kepada saya. Batuk. Yexiao berdiri di udara, ragu-ragu dengan tangan di belakang punggungnya. Dia batuk pelan sebelum berbicara. Hai para pria, izinkan saya bertanya kepada kalian, gaya berpakaian wanita seperti apa yang paling kalian sukai? Hah? Zhang Zishan hampir mengira ia salah dengar dan menggigil ketakutan. Apakah kamu ingin aku bertanya lagi? Night Owl bertanya dengan dingin. Tuan, Anda serius? Zhang Zishan bertanya dengan tidak percaya. Yang diterimanya hanyalah tatapan dingin dari Night Owl. Zhang Zishan segera menutup mulutnya, berpikir sejenak, lalu menjawab dengan gemetar, jika kau bilang gaun kesukaan pria adalah, ya, gaun itu secara alamiah terbuka dan memperlihatkan lekuk tubuh. Bagaimana cara mengungkap, bagaimana cara memperlihatkan sosoknya? Ye Xiao bertanya dengan serius. Melihat Ye Xiao benar-benar bertanya dengan serius, Zhang Zishan juga menjadi lebih berani. Dia membandingkan dadanya dengan tangannya dan menimbangnya. Tentu saja hal itu terungkap dan jelas seperti ini. Alih-alih marah, Ye Xiao tampak memikirkannya, lalu bertanya, apa lagi? Yah, selain ini, akan lebih baik jika ada hiasan-hiasan lainnya. Zhang Zishan berkata dengan serius. Dekorasi apa? Tanya Night Owl. Yah, misalnya, pakai satin hitam di kakimu, sebaiknya sampai paha. Kalau ada renda melingkar di kakimu, itu akan lebih bagus. Zhang Zishan tertawa. Satin hitam, renda. Night Owl diam-diam mengingat informasi penting ini. Ada lagi. Tanyanya lagi. Jika saya harus mengatakannya, ada alasan lain. Zhang Zishan berkata berdasarkan pengalamannya sendiri, yaitu, bagi pria, selera apapun akan terasa membosankan setelah waktu yang lama. Apa maksudmu? Ye Xiao mengerutkan kening. Benar sekali, Tuan Burung Hantu Malam. Hal ini seperti makan sayur. Jika kamu makan hidangan yang sama setiap hari, kamu akan bosan. Jadi, jika Anda dapat mengubah gaya Anda sesekali, itu akan menjadi nilai tambah. Contohnya, Anda bisa mengenakan sesuatu yang terbuka dan seksi hari ini, sesuatu yang murni dan cantik besok, dan sesuatu yang lain lusa. Dengan cara ini, setiap hari dapat memberikan kegembiraan baru kepada orang-orang. Zhang Zishan menjadi semakin bersemangat saat berbicara, dan berkata dengan bangga, jadi, Tuan Yexiao, Anda benar-benar bertanya kepada orang yang tepat. Saya, Zhang Zishan, telah melihat banyak wanita dan mengetahui semua hal ini dengan sangat baik. Jangan terlalu banyak bicara. Gelombang udara datang dan menghantam wajah Zhang Zishan dengan keras. Zhang Zishan dipukul mundur kembali ke bentuk aslinya dalam sekejap. Dia berlutut di tanah dengan gemetar dan memohon belas kasihan. Jika ada orang lain yang tahu apa yang terjadi hari ini, ayahmu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ya. Zhang Zishan berlutut di tanah seperti seekor ayam yang mematuk nasi. Setelah sekian lama dihantui rasa takut, dia pun memberanikan diri untuk mengangkat kepalanya, namun mendapati bahwa Night Owl telah lama menghilang. Zhang Zishan kemudian jatuh ke tanah dengan ekspresi berdebar-debar di wajahnya. Dia juga sangat bingung. Mengapa wanita jahat Ye Xiao menanyakan pertanyaan ini kepadanya tanpa alasan? Itu benar-benar membuatnya bingung. Zhang Zishan pergi dengan ekspresi bingung di wajahnya dan pergi mencari ayahnya. Dia juga ingin berdiskusi dengan Zhang Chong apakah dia bisa meninggalkan Pulau Tiandu. Namun dia diusir begitu dia masuk. Dasar bocah kecil, apa yang kau lakukan di sini? Apakah kau sudah menjaga kedua pahlawan ini, Yi Feng dan Fu Nanshan? Ayah, apakah aku harus menemani mereka setiap hari? Apalagi, mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk menguji racun demi masa depan umat manusia. Tentu saja, aku tidak bisa mengabaikan mereka di Pulau Tiandu. Aku perintahkan kalian, mulai sekarang, kalian pergi ke pintu mereka dan menjaganya selama 12 jam. Jika mereka punya kebutuhan, kalian harus membantu mereka memenuhinya. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Pulau Tiandu seumur hidupmu. Mendengar ini, Zhang Zishan menelan bantahan yang hendak keluar dari mulutnya dan lari karena malu.